Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dita bangun ketika matahari sudah mulai tinggi. Bahkan Revan sudah tidak ada di tempat tidur mereka. Padahal hari ini weekend, waktu untuk bersantai. Tapi di manakah suaminya? Dita keluar kamar dan mendengar suara berisik yang berasal dari dapur. Penasaran? Dita memilih melihat bunyi apa yang berasal dari dapur. Dan ketika sampai di dapur, Dita terkejut melihat kondisi dapur yang sudah berantakan. Dan di sana juga dia melihat Revan membersihkan pecahan kaca. Entah apa yang dibuat suaminya sampai membuat dapur seperti kapal pecah. "Sayang, kamu sudah bangun," kata Revan setelah menyadari keberadaan istrinya. "Kenapa? Kamu tidak membangunkanku, lihat sekarang. Sudah jam 9:30. Kamu sebenarnya sedang apa? Terus itu? Pecahan kaca, biar aku yang bersihkan. Nanti kaki kamu kena belingnya," kata Dita mencoba mengambil sapu di tangan suaminya. "Maaf, tadi aku mau bikin susu hamil kamu, tapi airnya terlalu panas dan kena tangan aku, jadi gelasnya jatuh. Biar aku yang bersihkan, kamu duduk dan tunggu di meja makan, oke?" Revan mendudukkan istrinya di salah satu kursi di meja makan yang sudah siap dengan beberapa roti panggang dengan selai coklat kesukaan Dita. Malas untuk protes, Dita memilih diam dan menunggu suaminya selesai membersihkan pecahan kaca yang berserakan itu. Semoga saja tidak ada pecahan kaca yang tertinggal. Apalagi dengan melihat bagaimana cara suaminya itu membersihkannya. Tidak lama, suaminya duduk di depannya dengan menyerahkan gelas berisi susu ibu hamil untuknya. Dengan tersenyum lebar, "Ini susu untuk ibu dari anakku, silahkan diminum sayang," kata Revan menyerahkan segelas susu ibu hamil untuk Dita. "Terima kasih sayang, kenapa kamu repot-repot gini sih? Aku kan bisa bikin sendiri. Dan lihat tangan kamu merah kena air panas tadi ya. Sudah diobati belum tangannya?" kata Dita dengan khawatir melihat tangan suaminya yang memerah. "Sudah aku oles salep, jadi kamu tenang saja, paling sebentar lagi juga sembuh," kata Revan menenangkan istrinya. "Kenapa kamu tidak membangunkanku?" tanya Dita. "Aku tidak bisa mengganggu tidurmu sayang, apalagi kamu baru keluar rumah sakit. Jadi menurutku tidak masalah kamu bangun siang. Kamu memang harus istirahat. Maaf ya, sarapannya cuma roti. Tadi aku bikin nasi goreng, tapi rasanya aneh, jadi aku buang aja, tidak masalah kan?" tanya Revan dengan senyum tipisnya. "Terima kasih sayang atas perhatian kamu. Tapi aku masih bisa bikin sarapan untuk kamu. Kamu cuma perlu membangunkanku," kata Dita. "Ini bentuk perhatianku untuk kamu dan anak kita. Aku gak mau kalau kamu sakit atau kelelahan jika melakukan banyak aktivitas, jadi kamu istirahat saja," kata Revan. "Aku masih sanggup, kalau pekerjaan kecil seperti itu tidak jadi masalah Revan. Malahan kalau aku cuma diam juga bosan, gak ngelakuin aktivitas apa-apa," ucap Dita dengan senyumnya menenangkan suaminya yang mulai overprotective. "Oke, kita kembali ke masalah kerja. Apa kamu akan tetap bekerja? Aku takut terjadi lagi hal yang tidak diinginkan. Apalagi aku gak bisa jagain kamu kalau kamu di kantor. Apa tidak sebaiknya kamu berhenti kerja?" tanya Revan dengan tangannya yang memegang tangan Dita. "Aku masih pengen kerja seperti yang aku katakan tadi. Kalau cuma diam di rumah membosankan sayang. Begini saja, aku akan tetap kerja, tapi kalau aku kelelahan atau terjadi sesuatu, aku bakalan resign dari kantor. Bagaimana? Lagi pula, gak mungkin sahabatku tega memberikan tugas kantor yang berat, bukan?" kata Dita membujuk Revan. "Ya sudah, aku terserah kamu, tapi ingat, kalau kamu tidak memungkinkan kerja, kamu istirahat saja, oke?" kata Revan dengan mencium punggung tangan istrinya. Sebenarnya Revan masih khawatir dengan kondisi istrinya, tapi dia juga tidak mau memaksakan keinginannya.
Semoga saja istrinya selalu dilindungi dan sehat selalu, batin Revan. Bel apartemen Revan berbunyi. Dita buru-buru menuju pintu depan apartemen mereka, karena mungkin yang datang adalah Renata adiknya, pikir Dita. Namun ketika pintu dibuka, ternyata yang datang mertuanya. Ayah dan bundanya Revan dengan tangan mereka membawa 2 tas plastik buah-buahan. Ayah, bunda, kata Dita dengan mencium punggung tangan mertuanya, begitupun dengan suami yang juga menghampirinya. Bagaimana keadaan kamu sayang? Tanya bunda Revan dengan memeluk erat menantunya. Baik kok bun, kalau ayah dan bunda bagaimana keadaannya? Tanya Dita balik. Bunda sama ayah baik. Cuma kami sering kepikiran menantu kami yang baru keluar dari rumah sakit ini. Dan bagaimana keadaannya calon cucu oma? Kata bunda Revan dengan senyumnya dan tangannya mengelus perut menantunya. Baik bunda, tenang saja keadaanku dan Revan junior baik kok bunda, kata Dita dengan memegang perutnya. Jangan Revan junior, lebih baik Dita junior loh. Bunda gak mau nanti kalau cucu bunda sifatnya mirip bapaknya yang kaku menakutkan ini, kata bunda dengan menunjuk Revan yang ada di samping Dita. Dengan menatapnya tajam, sungguh anak tak tahu diri, masa bundanya sendiri dipelototi tambah batin Dita. Maksud bunda apa nih? Ini kan anak aku sama Dita, jadi gak salah kalau dia punya sifat seperti orang tuanya. Yang salah kalau dia punya sifat cerewet bunda, kata Revan dengan tajam membalas perkataan bundanya. Tiba-tiba ayah Revan mendekat dan menggeplak kepala putranya yang mulai bicara tanpa disaring. Apalagi putranya itu memberikan pelototan maut untuk orang yang sudah melahirkannya. Memang sifat anaknya itu tidak pernah berubah. Padahal sebentar lagi dia akan menjadi seorang ayah, di mana nanti anaknya akan melihat kelakuan dan akan mencontoh dirinya. Kamu tahu bunda, cuma bercanda gak perlu melotot sama orang yang melahirkanmu, kata ayah Revan setelah memberi sedikit pelajaran untuk anaknya itu. Dita hanya tersenyum dan bunda terkikik kecil melihat anaknya mulai cemberut karena dimarahi ayahnya. Sudahlah begini, sebenarnya bunda dan ayah kesini ingin membicarakan sesuatu dengan kalian. Lebih baik kita duduk dulu, kata bunda Revan menuju ruang tamu apartemen anaknya. Setelah semua sudah duduk dengan santai, setelah sebelumnya Dita membuat minuman untuk ayah dan bunda Revan, karena Revan yang merajuk dengan orang tuanya sendiri. Jadi akhirnya Dita turun tangan, padahal sebelumnya Revan rela sampai tangan merah untuk masuk dapur. Ternyata Revan juga punya sifat yang kekanakan, batin Dita. Jadi ada apa ya? Tanya Revan. Begini Rev, kamu tahu kan kalau Dita sekarang hamil muda. Selain itu dia baru keluar dari rumah sakit. Jujur ayah sama bunda masih khawatir kalau nanti terjadi lagi sesuatu yang buruk sama Dita. Jadi bagaimana kalau kalian tinggal di rumah ayah? Akan lebih baik kalian tinggal di rumah ayah supaya bunda kamu bisa menjaga Dita jika kamu kerja, ucap ayah Revan. Sebenarnya Dita di sini juga nggak sendirian ya, karena Renata mau tinggal di sini untuk jaga Dita. Selain itu kalau sudah memungkinkan, Dita akan kembali bekerja. Jadi sebenarnya tinggal di sini maupun di rumah ayah juga tidak masalah menurutku. Semua terserah Dita, kata Revan. Kamu kerja lagi sayang? Tanya bunda Revan tiba-tiba. Iya bun, kata Dita dengan senyum kecil. Jujur bunda kurang setuju, tapi bunda juga gak bisa maksa kamu sayang. Bunda yakin kalau kamu sudah memikirkannya, tapi bunda masih berharap kamu mau tinggal sama bunda. Soal Renata ajak saja ke rumah bunda. Bunda gak masalah, malah bunda senang kalau punya 2 putri di rumah. Jadi kamu mau kan sayang tinggal di rumah bunda? Tanya bunda dengan tangan memegang tangan menantunya agar mau menurutinya. Ya sudah, aku mau tinggal di rumah bunda, gak masalah kan Rev? Tanya Dita kepada suaminya yang menatap dirinya. Aku malah senang kalau kamu tinggal di rumah bunda, nanti di sana banyak yang jagain kamu.
Jadi aku juga gak terlalu khawatir kalau aku tidak bisa menjagamu. Apalagi pekerjaan kantor agak menumpuk sekarang. Mungkin aku akan sering lembur, jawab Revan dengan menenangkan Dita. Jadi kalian tinggal sama bunda. Nanti kamu bilang juga sama adikmu Dit kalau kalian tinggal di rumah bunda saja, kata bunda dengan memeluk erat menantu kesayangannya yang entah bagaimana anaknya itu bisa sangat beruntung memiliki istri yang sangat baik dan cantik. Padahal sifatnya itu bikin orang-orang gak mau dekat dengannya. Di lain tempat, sekarang Renata ada di rumahnya dengan duduk di kamar mandi dan menangis akan nasib buruk yang menimpanya. Karena kebodohannya, dia kehilangan sesuatu dari dirinya yang sangat berharga. Kenapa aku bodoh mau ke tempat itu? Kenapa nasibku sangat sial? Gumam Renata dengan mata memerah karena terlalu lama duduk di bawah shower dengan menangis. Bersambung.